hari ini kita akan mengamati apakah manusia bisa membantu Allah supaya perjanjiannya dapat terlaksana. Benar gak ya? Mari simak baik-baik. Shalom anak-anak sekalian, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih kalau Tuhan memberikan kembali kami waktu untuk belajar firman Tuhan. Kami mau mendengarkan dengan baik, merenungkannya dengan baik, supaya firman Tuhan yang kami sama-sama pelajari boleh mengubahkan hidup kami. Apa yang kami dapatkan, kami boleh bagikan kepada orang-orang di sekeliling kami, supaya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ketika orang mendapatkan janji, dan janji itu pasti nantinya ditepati, tetapi kalau janji itu tidak jelas kapan akan diberikan, atau kapan akan diwujudkan. Apalagi sudah lama sekali janji itu tidak terwujud. Wah, itu sungguh sangat memerlukan kesabaran yang amat besar. Nah, Abram juga pernah mengalami ini dan sedang mengalami ini. Anak-anak sekalian, waktu Abram berumur 85 tahun dan ketika itu ada di Kanaan, Abram belum juga mendapatkan keturunan. Padahal Tuhan sudah berjanji keturunannya akan banyak sekali dan tidak akan bisa terhitung. Tapi nyatanya sampai hari itu Abram belum mendapatkan seorang anak. Maka Sarai istrinya itu berkata kepada Abram, "Abram, engkau tahu kan Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Bagaimana kalau engkau mengambil Hagar, pembantuku, untuk menjadi istrimu? Mungkin aku akan mendapatkan anak dari dia." Anak-anak sekalian, kita melihat bahwa Sarai pun sudah tidak tahan untuk menantikan janji Tuhan itu diwujudkan. Sehingga dia punya usul untuk Abram menikahi Hagar. Nah, kita melihat usul ini sepertinya baik. Tetapi usul yang demikian ini sebenarnya Tuhan tidak suka. Karena Tuhan memang berjanji bahwa keturunan itu harus dari Sarai. Anak-anak sekalian, ketika Abram mendengarkan usul daripada Sarai, Abram tidak bertanya pada yang memberi janji, yaitu kepada Tuhan. Tetapi Abram langsung menuruti usul daripada Sarai. Sekali lagi, cara yang seperti ini Tuhan tidak suka. Memang di dalam zaman dulu, usul Sarai ini sepertinya bagus. Kalau dia tidak bisa punya anak, bisa saja dia mempunyai anak dari perempuan lain yang dinikahi oleh suaminya. Tapi Tuhan tidak suka. Apakah betul Tuhan tidak suka? Mari kita melihatnya. Ketika Sarai memberikan Hagar kepada Abram untuk dinikahi atau menjadi istrinya, maka benar-benar kekacauan dalam rumah tangga itu mulai terjadi. Ketika Hagar mulai hamil, maka Hagar memandang rendah kepada Sarai yang adalah nyonyanya atau tuannya atau majikannya. Hagar memandang hina kepada Sarai. Dan ketika Sarai dipandang hina, direndahkan oleh Hagar, Sarai menjadi sakit hati dan dia mengatakan pada Abram, "Abram, aku sakit hati gara-gara Hagar yang menghina aku. Ini kau harus bertanggung jawab loh
Abram, aku sakit hati. Sekalipun aku yang memberikan Hagar ini untuk menjadi istrimu. Apa jawab Abram? Harusnya Abram yang sudah juga menjadi suami daripada Hagar. Dia memberikan nasihat yang baik seharusnya. Tapi dari mulut Abram mengeluarkan nasihat kepada Sarai dengan mengatakan, Hagar adalah hambamu. Hagar adalah pembantumu. Jadi bertindaklah sesuai apa yang kau pandang baik terhadap dia. Maka saat itu Sarai menindas Hagar. Dan sebaliknya sekarang Hagar merasa ditindas. Hagar tidak tahan. Hagar akhirnya melarikan diri keluar dari rumah Abram. Meninggalkan Abram dan Sarai. Menuju ke satu tempat yaitu ke Padang Syur. Dan di situ dia sedang berdiam diri. Tetapi ada malaikat Tuhan yang mendatangi dia. Kalau M besar sebagai huruf daripada malaikat dan T besar sebagai huruf Tuhan, artinya M-nya besar, T-nya besar. Zaman itu sebenarnya adalah Yesus yang datang di dalam perjanjian lama. Tetapi jangan kalian bayangkan ya, Yesus itu seperti yang ada pada gambar-gambar yang kalian tahu. Bukan. Maka malaikat Tuhan atau Yesus di dalam perjanjian lama mendatangi Hagar dan berkata, Hagar, hamba Sarai, dari manakah kamu datang dan kemanakah kamu akan pergi? Malaikat Tuhan jelas mengatakan Hagar adalah hamba dari Sarai. Maka Hagar mengutarakan kalimat kepada malaikat Tuhan. Aku melarikan diri dari tuanku. Aku melarikan diri dari nyonyaku, yaitu Sarai. Kalian tahu apa yang diucapkan oleh malaikat? Malaikat itu mengatakan, Hagar, kembalilah kau pada nyonyamu Sarai. Sekalipun dia menindas engkau, berdiamlah. Dan aku memberikan tahu kepadamu Hagar, aku juga akan menjadikan keturunanmu begitu banyak dan tidak bisa terhitung. Anak-anak sekalian, kalau Tuhan pernah berjanji kepada Abram akan memberikan keturunannya yang begitu banyak atau bangsa yang besar. Itu kalau Abram dengan Sarai. Tetapi karena Hagar pun saat itu sudah menjadi istri daripada Abram, maka malaikat Tuhan itu menjanjikan juga untuk menjadi bangsa yang besar juga. Dan singkat cerita, Hagar pulang ke rumah Abram. Anak-anak sekalian, dari cerita ini kita melihat bahwa Tuhan ingin mengembalikan semua ada dalam naungan Abram. Baik Hagar yang telah melarikan diri, baik Sarai. Supaya mereka sama-sama menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Keturunan yang sama-sama dijadikan banyak oleh Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, pelajaran hari ini mengajarkan kepada kita, jangan kita sampai menjadi juga seperti Sarai yang ingin sepertinya membantu Tuhan, mempercepat cara Tuhan, tetapi Tuhan tidak suka. Demikian juga, jangan sampai seperti Abram yang lebih menuruti perkataan Sarai istrinya, tetapi tidak lagi mau bertanya kepada Tuhan atau tidak lagi mau menurut akan perkataan Tuhan. Hari ini kita sama-sama diberikan tahu bahwa juga malaikat Tuhan ingin kembali membuat suatu rumah tangga yang ada di dalam kedamaian. Puji Tuhan, mari anak-anak sekalian, jangan sampai kalian tidak lagi menurut kepada Tuhan. Turutilah Tuhan supaya engkau diberkati. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih Tuhan mengingatkan kami
untuk kami tidak memakai cara kami sendiri di dalam menggenapkan janji Tuhan. Ajarkan kami Tuhan senantiasa mempunyai hati yang mau bertanya kepada Tuhan, yang memiliki dan pernah memberikan janji itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sangat menarik. Kila yakin sekali kalau manusia itu pasti bahagia kalau berada dalam lingkaran perjanjian dengan Allah dan bersedia taat. Ayo kita belajar terus dari Wahyu Khusus Kejadian 16 ayat 7-16.